Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Indi Rahmawati dari kelas 1A. Di sini saya ingin melaksanakan atau menuntaskan tugas saya, yaitu tugas logika, matematika, dan himpunan, di mana tugas tersebut adalah membuat 20 soal dan juga pembahasannya. Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam soal yang pertama, yaitu tentukan bahwa poin-poin B, poin A dan juga B itu termasuk proporsi atau bukan. Yang pertama itu ada 9 adalah bilangan ganjil. Sebelum kita membahas soal yang pertama, kita flashback dulu ke belakang bahwasanya proporsi itu adalah deklaratif atau kalimat deklaratif yang mengandung unsur benar atau salah. Sehingga benar atau salah itu akan dinyatakan sebagai sebuah kebenaran. Jadi, proporsi adalah sebuah kalimat yang mengandung kebenaran, di mana kebenaran tersebut ada fakta, yaitu salah atau benarnya. Yang pertama itu adalah 9 adalah bilangan ganjil. Nah, kalimat tersebut adalah sebuah fakta. Karena di mana 9 itu sendiri adalah bilangan yang ganjil atau bilangan yang tidak habis dibagi 2. Karena pada poin A itu adalah kalimat yang benar, posisinya itu benar, maka poin A itu termasuk ke dalam proporsi. Jadi 9 adalah bilangan ganjil, itu adalah benar. Sebuah kalimat proporsi atau sebuah proporsi. Yang kedua itu ada di poin B, Kota Medan berada di Provinsi Sumatera Utara. Kalau kita telah kembali, memang ada kebenarannya bahwasanya Kota Medan itu berada di Provinsi Sumatera Utara. Dengan alasan dan penjelasan yang sama, bahwasanya Kota Medan itu ada di Provinsi Sumatera Utara, dan itu merupakan fakta yang ada, dan fakta tersebut adalah benar. Maka dari itu, kalimat Kota Medan berada di Provinsi Sumatera Utara adalah proporsi. Oke, kita sekarang masuk ke nomor yang kedua. Di sini ada soal bahwa kalimat di bawah ini yang termasuk proporsi adalah A. Kemarin turun hujan, B. Serahkan uangmu sekarang, C. Angka 4 habis dibagi 2. Oke, sebelum kita masuk, tadi di nomor 1 sudah disinggung bahwasanya proporsi itu adalah kalimat yang mengandung unsur benar atau salah sehingga bisa disimpulkan adanya sebuah kebenaran atau fakta. Nah, sebelum kita bisa menentukan mana kalimat proporsi di sini yang benar, kita harus membahasnya satu persatu. Yang pertama ada kalimat kemarin turun hujan. Nah, kalimat ini tidak bisa langsung ditetapkan kebenarannya. Maksudnya tidak bisa ditetapkan kebenarannya adalah kita tidak bisa bilang bahwa kalimat ini salah dan tidak bisa juga bilang bahwa kalimat ini adalah kalimat yang benar. Karena ini harus mematok lagi. Misalkan kepada fakta yang acuan kita hari ini ya. Hari ini tuh gak hujan dan kemarin juga gak hujan. Berarti ini bisa dikatakan bahwa kalimat itu salah kalau kita patahkan lagi kembali. Tapi karena kita tidak, ini adalah sebuah soal atau sebuah kalimat yang ada di dalam soal, ini adalah kalimat yang tidak bisa langsung kita tetapkan. Tidak bisa langsung ditetapkan. Tapi ada satu hal yang pasti bahwa kalimat proporsi itu harus mengandung unsur benar atau salah sehingga bisa dikatakan pada kalimat tersebut ada sebuah kebenaran dan tidak bisa mengandung keduanya. Berarti ini masih kalimat yang meragukan ya, karena tidak bisa langsung ditetapkan kebenarannya. Langsung kedua, ini ada serahkan uangmu sekarang. Di sini ada kata tanda seru, di mana tanda seru itu biasanya digunakan pada kalimat perintah. Tutup pintunya. Dan itu bukan sebuah kalimat fakta atau kalimat yang mengandung kebenaran. Jadi ini adalah kalimat perintah. Jadi ini enggak, yang pertama tadi pada poin yang A, kita tidak bisa bilang bahwa ini proporsi atau bukan, karena tidak bisa langsung ditetapkan kebenarannya. Makanya ini masih diragukan. Jadi kita anggap bahwa ini tidak termasuk dalam proporsi. Yang kedua, serahkan uangmu sekarang. Karena ini adalah kalimat perintah dan tidak mengandung unsur kebenaran di dalamnya, maka ini bukan termasuk kalimat proporsi atau proporsi saja.
Yang ketiga ada kalimat angka 4 habis dibagi 2. Ini adalah sebuah fakta atau suatu kebenaran bahwasanya memang angka 4 itu habis dibagi 2, di mana 4 dibagi 2 itu kan hasilnya adalah 2, dan menyatakan atau membuktikan bahwasanya angka 4 itu habis dibagi 2. Karena ini mengandung unsur kebenaran, maka ini termasuk ke dalam proposisi, mengandung kebenaran. Jadi ini termasuk ke dalam proposisi. Jadi jawabannya dari pertanyaan kalimat di bawah ini yang termasuk proposisi adalah yaitu C, angka 4 habis dibagi 2. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang ketiga. Tuliskan proposisi majemuk di bawah ini pada notasi logika simbolik. Nah, sebelum kita masuk ke soalnya, di sini ada kata proposisi majemuk. Proposisi majemuk itu adalah kalimat yang terbentuk dari lebih daripada 2 proposisi, dan ini dibentuk oleh proposisi baru. Dalam proposisi majemuk, atau kita akan mengubahnya kepada notasi logika simbolik, ini ada 3 simbol yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah dengan lambang seperti ini. Ini adalah konjungsi. Yang kedua seperti ini adalah disjungsi. Yang ketiga adalah strip, itu negasi. Di mana konjungsi itu memiliki arti dan, tetapi pada disjungsi itu memiliki arti atau dan maupun. Negasi itu memiliki arti tidak, bukan. Nah, kita masuk. Di sini kita sudah disiapkan bahan. P itu adalah pemuda itu tinggi, dan Q adalah pemuda itu tampan. Di sini kita akan mengerjakan yang pertama, yaitu A. Kalimatnya pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Tadi pemuda itu tinggi dilambangkan dengan huruf P. Jadi kita masukkan di sini. Nah, di sini kita mulai menggunakan lambang yang sudah tadi dijelaskan. Di sini ada kata atau sebuah kata konjungsi untuk menggabungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain, proposisi dengan proposisi yang lain. Di sini ada kata tapi. Tadi tapi itu termasuk ke dalam arti si konjungsi. Maka kita tuliskan simbolnya di sini. Tidak tampan. Tadi kan di sini adanya pemuda itu tinggi dan juga pemuda itu tampan. Di sini ada kata tampan yang termasuk ke dalam pelambangan psiki. Namun di sini ada kata tidak tampan. Oleh karena itu, pada kalimat ini kita tambahkan negasi, di mana negasi itu memiliki kata tidak ataupun bukan. Jadi kita tambahkan negasi, dan tadi tampan itu dimasukkan ke dalam persimbolan yang Q. Jadi kita masukkan Q. Jadi notasi simbolik daripada yang A ini adalah P konjungsi negasi Q. Itu. Oke, yang kedua ini ada tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Di sini ada kata tidak. Maka dari itu tidak benar, alias itu termasuk ke dalam, kita gunakan simbol yang tadi 3 itu, dia termasuk ke dalam negasi. Maka dari itu kita tuliskan lambangnya bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Nah, kita buka dulu ya kurung bukanya, karena ini adalah sebuah pernyataan untuk melengkapi kalimat tersebut. Jadi kita buka dulu ininya. Nah, di situ ada pemuda itu pendek. Di sini adanya pemuda itu tinggi. Maka dari itu, secara tidak langsung, pemuda itu pendek berarti memiliki arti bahwa pemuda itu tidak tinggi. Jadi, pada simbol yang P, kita gunakan negasi. Karena pemuda itu tinggi dan
pemuda itu tidak tinggi. Tidak tinggi itu berarti tidak tinggi itu berarti memiliki arti yang sama dengan pemuda itu pendek. Maka dari itu kita tambahkan negasi P untuk pemuda itu pendek. Nah, di sini ada konjungsi lagi, penghubung antara proposisi yang satu dengan proposisi yang kedua. Maupun, tadi maupun itu termasuk kepada disjungsi. Jadi kita tuliskan disjungsinya di sini, tampan. Pemuda itu pendek maupun tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi secara nggak langsung dia itu tidak tampan, karena tidak benar bahwa pemuda itu pendek maupun tampan. Jadi tidak tampan itu adalah kebalikan dari pemuda itu tampan. Tadi sama seperti yang ini, kita tambahkan negasi di depannya dan pindahkan simbol yang itu yang mana pemuda itu tampan. Sedangkan di sini pernyataannya dibutuhkan pemuda itu tidak tampan. Jadi kita tambahkan negasi saja, kemudian tambahkan simbolnya, tutup kurungnya, dan akhirnya akan membentuk sebuah notasi simbolik seperti ini. Negasi dalam kurung negasi P, disjungsi negasi Q. Itulah jawabannya. Karena ini kurang tidak terlihat, jadi kita pindahkan ya jawabannya ini ke sini. Jawaban B ini itu tadi negasi dalam kurung negasi P, disjungsi negasi Q. Oke, sekarang kita udah masuk ke nomor yang keempat. Di sini ada soal buktikan pada notasi simbolik di bawah ini tautologi atau kontradiksi menggunakan tabel kebenaran. Di sini ada perintah tambahan. Kita harus menggunakan tabel kebenaran. Nah, sebelum kita lanjut, di sini tadi ada kata tautologi dan kontradiksi. Nah, tautologi itu adalah di mana di tabel kebenarannya nanti, di hasil-akhirnya nanti itu memiliki nilai yang benar untuk semua kasusnya. Kalau kontradiksi itu sebaliknya, ia memiliki nilai yang salah untuk semua kasus. Nah, sebelum kita masuk ke tabel kebenaran, di sini ada sedikit arahan untuk mengerjakannya. Ketika tadi kan ada yang disimbolin dengan P dan juga Q ya. Nah, ketika P itu konjungsi dengan Q, itu akan menghasilkan nilai yang benar, tapi si P itu harus bernilai benar dan si Q itu harus bernilai benar. Selebihnya itu salah. Jadi ketika P konjungsi Q, P itu punya nilai yang benar, si Q juga punya nilai yang benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Tapi ketika si P itu bernilai salah dan si Q itu bernilai benar, itu akan menghasilkan nilai yang salah. Jadi pada konjungsi itu akan menghasilkan benar ketika keduanya itu memiliki nilai yang benar. Kalau pada disjungsi itu akan bernilai salah hanya ketika keduanya atau si P dan si Q itu memiliki nilai yang salah, akan menghasilkan nilai yang salah. Selebihnya itu benar. Kalau di negasi itu kebalikan kepada si nilainya. Misalkan si P itu awalnya punya nilai benar, kemudian dinegasikan, maka akan menghasilkan nilai yang salah setelah dinegasikan. Oke, kita langsung masuk ke soal yang pertama ini. Ini ada P konjungsi negasi P konjungsi Q. P disjungsi negasi P konjungsi Q. Kita bahas yang ini dulu. Kita membuat tabel kebenarannya itu kita harus memisahkannya satu-satu. Kita cari dulu si P, terus kemudian si Q. Habis itu si P dan si Q itu kita konjungsikan. Setelah itu kita balik kepada negasi. Jadi tadi P konjungsi Q-nya itu kita negasikan karena di sini kita memerlukannya adalah negasi daripada P konjungsi Q. Kita mulai dulu dari yang P. Ini adalah ketetapan ya, sudah ada di buku bahwasanya P itu memiliki nilai yang benar, benar, salah, salah, dan Q itu benar, salah,
kemudian kita konjungsikan antara si P dan juga si Q. Tadi udah dibahas kalau misalkan si P memiliki nilai yang benar, si Q memiliki nilai yang benar, maka akan menghasilkan nilai yang benar. Di sini nilai P itu benar, yang ini salah, dan akan menghasilkan salah. Selain P itu, selain daripada si B sama B, itu akan menghasilkan benar. Ketika P memiliki nilai yang benar dan Q memiliki nilai yang benar, maka akan menghasilkan yang benar. Selebihnya atau selain itu akan menghasilkan nilai yang salah. Contohnya di sini ada benar dan salah akan menghasilkan salah, salah dan benar akan menghasilkan salah. Setelah itu kita negasikan si P konjungsi Q, kita negasikan, kita balikan nilainya. Tadi pada P konjungsi Q itu nilainya benar, tapi ketika sudah dinegasikan itu akan bernilai salah. Itu akan berlanjut sampai bawah. Di sini yang pertama itu nilainya salah, kemudian dinegasikan menjadi nilai yang benar. Nah, setelah itu kita operasikan. Yang tadi si negasi P konjungsi Q kita sambung atau kita selesaikan dengan si nilai P. Kita konjungsikan. Jadi si P konjungsi negasi P, maaf salah, P disjungsi negasi P konjungsi Q itu menghasilkan tadi P itu benar dan salah. Ketika kita konjungsikan maka akan menghasilkan benar. Ingat bahwa kalau kita mengonjungsikan sesuatu itu akan bernilai salah ketika dia salah bertemu dengan nilai yang salah. Selebihnya itu akan benar. Nah, karena di sini ini benar itu bertemu dengan salah dan tidak ada pertemuan antara salah dan benar, maka hasilnya itu akan benar semua. Dan kasus ini, pada kasus ini, kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, dan kasus keempat itu memiliki nilai yang benar, alias kasus ini memiliki nilai yang benar untuk semua kasus. Maka dari itu, ini termasuk ke dalam tautologi. Jadi, P disjungsi negasi P konjungsi Q itu tautologi. Kita tulis di sini tautologi. Oke, kita bahas yang poin B. Saya bahas dari sini. Nah, di sini sama seperti tadi, kita pisahkan dulu satu persatu. Kita buat kebenarannya. Kita lihat apa yang kita butuhkan. Di sini ada P, Q, kemudian P konjungsi daripada konjungsi dengan Q, kemudian negasi P disjungsi Q, dan kemudian keduanya itu akan kita konjungsikan. Yang pertama itu kita cari yang B, tadi B, S, Q-nya BS itu adalah ketentuan daripada buku. Nah, kemudian kita gunakan atau si P itu kita konjungsikan dengan Q. B atau kita simbolkan ya, benar itu adalah B, salah itu adalah X. B akan menghasilkan nilai benar. Benar dan salah akan menghasilkan nilai yang salah. Karena tadi syarat yang tadi bahwa konjungsi akan menghasilkan nilai benar ketika P itu bernilai benar dan Q bernilai benar. Selebihnya itu salah. Karena di sini adalah selebihnya pertemuan antara benar dan salah terus sampai bawah, jadi akan menghasilkan nilai yang salah. Nah, yang kedua kita konjungsikan. Mohon maaf, kita disjungsikan dengan Q, kemudian akan menghasilkan tadi disjungsi itu adalah syaratnya dia akan bernilai salah ketika P itu bernilai salah dan Q bernilai salah. Kalau enggak P bernilai salah dan Q tidak bernilai salah, maka dia akan menghasilkan benar. Di sini yang memiliki nilai sama-sama salah itu ada di bagian bawah saja. Berarti di sini akan salah dan selebihnya itu benar. Kemudian kita negasikan P disjungsi Q, kita itu negasikan atau nilainya kita balik. Yang tadinya benar kita putar menjadi salah, yang tadinya benar kita putar menjadi salah, dan yang tadinya salah kita putar menjadi benar. Dan penyelesaian yang terakhir itu adalah P konjungsi Q kita konjungsikan dengan negasi P disjungsi Q.
Jadi kita lihat dari sini dan sini. Dia minta itu untuk dikonjungsikan. Makanya ingat pada saatnya dia harus bernilai benar. Pilihan pertama dan pilihan kedua itu harus memiliki nilai yang benar dan benar untuk menghasilkan nilai yang benar. Kalau tidak memiliki posisi seperti ini, maka akan salah. Kita lihat ya, ini adalah benar. Pilihan pertama benar, yang keduanya itu salah. Berarti akan menghasilkan salah. Di sini kalau kita perhatikan, tidak ada posisi bahwa yang pilihan pertama itu benar dan pilihan kedua itu benar. Maka dari itu kita simpulkan bahwa semuanya itu akan bernilai salah. Makanya ini termasuk ke dalam kontradiksi. Ingat tadi bahwa kontradiksi adalah ketika semua ini bernilai salah. Ketika semua kasus ini, kasus pertama juga salah, kasus kedua juga nilainya salah, kasus ketiga juga salah, kasus keempat juga salah. Jadi semuanya itu bernilai salah. Semua kasus bernilai salah. Maka dari itu yang B itu kontradiksi. Jadi ditekankan kembali bahwa tautologi adalah ketika bernilai benar untuk semua kasusnya. Kalau kontradiksi bernilai salah untuk semua kasusnya. Oke, kita sekarang masuk ke nomor yang kelima. Soalnya buktikan bahwa negasi P konjungsi Q itu ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Ini kita membuktikannya menggunakan tabel kebenaran. Jadi sudah kita bahas. Nah, ekivalen itu bisa dikatakan ekivalen itu karena apa sih? Nah, di sini dikatakan ekivalen itu ketika kedua proporsi tersebut memiliki nilai yang sama pada kolom terakhir tabel kebenaran atau memiliki tabel kebenaran yang identik. Jadi kita melihatnya pada kolom terakhir ya, pada kolom terakhir tabel kebenaran. Kita lihat nilainya. Apakah proporsi pertama dengan proporsi kedua memiliki nilai yang sama di kolom terakhir. Kita buat dulu tabel kebenaran pada proporsi yang pertama, yang negasi P konjungsi Q. Di sini kita memerlukan nilai P dulu, terus nilai Q, kemudian kita konjungsikan dulu antara P dengan Q. Setelah itu baru kita negasikan nilai dari P konjungsi Q. Pertama, nilai yang sudah mutlak yaitu B benar salah untuk P, benar salah untuk Q. Nah, kita konjungsikan antara nilai P dan nilai Q. Benar dan benar itu akan menghasilkan benar sesuai dengan syarat yang sudah kita katakan atau sudah dijelaskan sebelumnya pada soal sebelumnya, yaitu di soal nomor 4. Nah, benar salah menghasilkan salah. Jadi kita ambil aja di sini ada posisi benar dan benar. Selebihnya tidak ada posisi benar dan benar, maka selebihnya akan bernilai salah. Jadi yang benar cuma kasus pertama aja. Kemudian setelah kita menghasilkan atau kita sudah menemukan hasil daripada P konjungsi Q, kemudian hasil itu kita negasikan atau kita nilainya putar balikan. Yang tadinya nilainya benar, kemudian akan menghasilkan nilai yang salah. Yang tadinya salah akan menghasilkan nilai benar, yang tadinya salah akan menghasilkan nilai benar. Begitupun sampai bawah dan menghasilkan S nilai salah, benar, dan benar. Jadi negasi daripada proporsi P kemudian kita konjungsikan dengan proporsi Q akan menghasilkan nilai salah, benar atau SBB. Kita masuk ke yang negasi P disjungsi negasi Q. Saya menjelaskan dari sini. Kita masukkan dulu nilai mereka yang P dan juga Q. Kita lihat apa saja yang kita butuhkan, yaitu negasi P. Maka kita tuliskan di sini ada negasi P, di sini ada negasi Q. Kemudian setelah kita mencari negasi P dan negasi Q, kita disjungsikan mereka di sini. Kita tulis juga. Nah,
negasi P adalah kebalikan, di mana nilainya itu adalah kebalikan daripada nilai si proporsi si P. Kita balikin aja, tadinya benar, kemudian akan menjadi salah. Begitupun sampai ke bawah, dan negasi Q juga benar, negasi Q juga sama. Dia adalah nilai negasi Q itu adalah kebalikan daripada nilai si proporsi si Q. Di sini ada benar dan salah, kemudian akan dinegasikan menjadi salah dan juga benar sampai ke bawah, dan akan menghasilkan salah benar dan salah benar. Kemudian dua negasi ini, yaitu negasi daripada proporsi si B dan negasi daripada proporsi si Q, itu akan didisjungsikan. Tadi ingat bahwa di disjungsi itu memiliki satu syarat. Dia itu akan bernilai salah ketika proporsi si 1 bernilai salah dan proporsi si 2 bernilai salah. Maka akan menghasilkan nilai yang salah. Selebihnya dia akan bernilai benar. Di sini yang ada nilainya salah dan salah itu cuma di baris pertama, sehingga menghasilkan nilai yang salah. Selebihnya itu menghasilkan nilai yang benar, karena salah satunya itu salah, tapi enggak keduanya salah. Nah, tadi dikatakan bahwasanya kita bisa melihat dia itu ekivalen atau tidak di kolom terakhir. Kita lihat kolom terakhir pada posisi yang pertama. Ini salah, benar. Dan di kolom kedua kita lihat kolom terakhirnya salah, benar dan benar. Nah, maka dari itu kita bisa simpulkan secara logika, lebih tepatnya dengan cara tabel kebenaran, bahwasanya negasi P konjungsi Q itu ekivalen dengan negasi P disjungsi negasi Q. Jadi ini benar, ekivalen dengan cara tabel kebenaran, menggunakan cara tabel kebenaran. Baik, sekarang kita masuk ke nomor 6. Buktikan dengan hukum logika proposisi bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q itu ekivalen dengan P disjungsi negasi Q. Nah, di sini ada kata hukum logika. Hukum logika itu berbeda sama tabel kebenaran ya. Kalau tabel kebenaran itu harus menggunakan tabel. Kalau hukum logika itu ada rumus-rumusnya, kayak De Morgan, distribusi, asosiatif, dan juga banyak lainnya, hukum identitas, negasi, dan sebagainya. Nah, di sini kita bakal menggunakan seperlunya dan menjelaskan apa yang tertera di sini. Pertama, kita tuliskan dulu P disjungsi negasi P disjungsi Q. Kemudian di sini kita menggunakan hukum De Morgan. Kenapa? Di sini kita ada melihat bentuk di mana negasi P disjungsi Q. Di hukum De Morgan itu ada pendistribusian seperti ini, ada pengaplikasian seperti ini. Ini negasi P P konjungsi Q itu akan sama nilainya dengan negasi P disjungsi negasi Q. Kita lihat posisinya. Ini kan menggunakan simbol disjungsi. Jadi kita ambil yang ini. Yang tadi P masih tetap karena dia tidak termasuk ke dalam proses rumusnya. Jadi kita ambil bentuk yang ini aja. Kita bisa ubah ke dalam bentuk negasi P konjungsi negasi Q sesuai dengan yang ada di rumus De Morgan, di mana negasi P dan disjungsi Q itu bisa dirubah ke dalam bentuk negasi P konjungsi negasi Q. Kalau kebalikannya, misalkan di sini adalah konjungsi, maka di sini akan berubah lambangnya menjadi disjungsi. Kemudian setelah itu terbentuklah proposisi baru, yaitu P disjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Di sini pada bentuk ini kita bisa mencari bentuk proposisi yang ekivalen dengan ini
pada hukum distribusi. Kita lihat di sini hukum distribusi. Di sini adalah dengan simbol disjungsi. Kita balik. Nah, ternyata yang pertama ini ada simbol disjungsi dan ininya juga pasti konjungsi. Kebalikannya. Kemudian kita distribusikan, di mana ini dikalikan dengan negasi P, tapi dengan simbol yang disjungsi. P dikalikan dengan negasi P, dan nilai daripada simbol yang ini kita turunkan, dan yang di dalam kurung itu digunakan untuk perantaranya. Kemudian yang ini dikalikan kembali, P dikalikan dengan negasi Q. Balik lagi, yang ini digunakan untuk di sini. Dan yang di dalam kurung itu digunakan untuk penghubung antara pada proposisi yang ini dan proposisi yang ini. Kemudian ada hukum negasi. Kita lihat dulu bentuknya. P disjungsi negasi P. Yang bisa kita operasikan adalah yang ini, menggunakan hukum negasi. Sini ada hukum negasi di mana P disjungsi negasi P itu akan menghasilkan nilai yang benar atau simbol P. Sedangkan P konjungsi negasi P itu akan menghasilkan nilai yang salah dengan simbol S. Akan menghasilkan simbol S. Kemudian kita lihat di sini itu menggunakan simbol disjungsi. Kalau simbol disjungsi akan menghasilkan T. Tulis di sini T konjungsi P disjungsi negasi Q. Kemudian di sini kita bisa menggunakan lagi dengan hukum identitas, di mana ketika T bertemu dengan proposisi lain dengan simbol konjungsi, maka akan menghasilkan P. Jadi kita lambangkan bahwa ini adalah P, seperti di soal ini. P konjungsi T akan menghasilkan P, atau akan menghasilkan identitas yang sebenarnya, yaitu P. Maka di sini adalah lambang T atau T konjungsi dengan P, dan P ini adalah T konjungsi P disjungsi negasi Q. Dengan hukum negasi, maka akan ekuivalen dengan P disjungsi negasi Q. Maka dari itu, karena menggunakan hukum identitas, akan menghasilkan hasil paling terakhir, yaitu P disjungsi negasi Q. Dan hal ini membuktikan bahwa P disjungsi negasi P disjungsi Q bernilai sama atau ekuivalen dengan P disjungsi negasi Q. Ini adalah pembuktian ekuivalen atau tidak menggunakan hukum logika proposisi, yaitu menggunakan rumus-rumus yang sudah ditetapkan seperti yang ini, ada hukum De Morgan, hukum distribusi, hukum negasi, dan juga hukum identitas. Kita bisa menggunakan hukum-hukum ini sesuai dengan keperluan kita. Kayak yang ini, dia memerlukan hukum De Morgan karena di sini ada sebuah bentuk yang bisa kita selesaikan dengan hukum De Morgan. Begitupun di sini kita bisa diselesaikan dengan hukum negasi. Kita bisa menyelesaikan ini dengan hukum negasi yang kemudian akan menghasilkan sebuah identitas menggunakan hukum identitas. Selanjutnya kita masuk ke nomor 7. Di sini ada tentukan himpunan kuasa dari himpunan A, di mana himpunan A itu terdiri dari 1, 2, dan 3. Nah, himpunan kuasa dari himpunan A adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian dari A, termasuk himpunan kosong dan himpunan A sendiri. Jadi, himpunan kuasa dari himpunan A itu akan membentuk himpunan yang di dalamnya itu mengandung elemen, dan semua elemen itu berasal dari himpunan bagian dari A.
Semisal himpunan kuasanya itu mau ngebuat himpunan kuasa dari A, maka himpunan yang akan tersusun itu terdiri, elemennya itu akan mengambil daripada yang ada pada himpunan A. Kita masuk aja ya. Di sini juga ada rumus di mana notasi PA atau 2 pangkat A. Ini biar kita untuk mengecek kembali bahwasanya himpunan kuasa itu ada berapa himpunan kuasa sih yang bisa kita susun dari himpunan A. Nah, kita langsung masuk aja ya. Jika A 1, 2, 3, maka PA-nya, nah kita masukin dulu untuk memastikan terlebih dahulu. Kita cari dulu yang 2 pangkat A. Ini si A itu terdiri daripada 1, 2, 3. Ada 3 elemen ya. 1, 2, 3 elemen. Maka dari situ kita 2 PA itu ada 2 pangkat 3, ada 8, ada 8 himpunan daripada ada 8 himpunan kuasa yang terdiri dari himpunan A atau terdiri dari elemen himpunan A. Kita cari dulu, ini akan 1, 2, 3. Tadi sudah dikatakan bahwasanya himpunan yang elemennya merupakan semua himpunan bagian daripada A. Himpunan kosong itu adalah himpunan yang elemennya itu berasal dari himpunan bagian dari A. Semua himpunan yang dari A. Di sini juga dikatakan baik itu himpunan kosongnya maupun himpunan A sendiri. Jadi kita lihat harus ada 8 himpunan kuasa yang terbentuk. Jadi kita akan masukkan, kita awali dengan PA-nya itu adalah tadi kita awali dari himpunan kosong. Kemudian kita lanjut dengan ini, kita pisahkan menjadi beberapa himpunan, yaitu ada himpunan dengan angka 1, himpunan angka 2, selanjutnya terus kita kerjakan. Ini udah kita pisah, kemudian kita cari yang kita bisa samakan, kayak 1 dengan 2. Kemudian 3, 2, 1, 2 sudah, 1, 3 sudah, 2 dan 3 sudah. Kemudian 3. Nah, coba kita buktikan ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini udah memenuhi syarat yang ini. PA-nya itu harus terdiri dari 8 himpunan, dan ini udah ada 8 himpunan. Maka dari itu jika A itu adalah 1, 2, 3, maka PA-nya itu ada 8 dengan di sini ada himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2, 1,3. Baik, kita melanjutkan dari nomor sebelumnya. Sekarang kita masuk ke nomor 8. Di sini ada soal jika itu himpunan A ya, himpunan A itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan B 3, 5, 7, 9. Carilah A irisan B dan A gabungan B serta gambarkan diagram Venn-nya. Jadi ini ada A irisan B dan A gabungan U. A irisan B itu adalah maksudnya ketika himpunan A dan himpunan B memiliki elemen yang sama. Dia memiliki elemen yang sama, maka itu dikatakan irisan. Himpunan A dan himpunan B itu memiliki elemen yang sama, maka elemen yang sama itu dikatakan irisan dari himpunan A dan juga himpunan B. Kemudian di sini ada gabungan ya, A gabungan B itu berarti merupakan himpunan B. Kita gabungkan
antara elemen himpunan A dan juga himpunan B. Jadi A gabungan B, A gabung B itu adalah setiap elemen himpunan A akan digabungkan dengan setiap elemen himpunan B. Kita gabungkan. Kita cari dulu ANB atau A irisan B. Maaf ya, A irisan B. Di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan 5. Di sini ada angka 3, 5, 7 dan 9. Nah, di sini ada angka yang sama. Di himpunan A terdapat angka 3 dan angka 5. Di himpunan B juga terdapat angka 3 dan juga 5. Dan angkanya itu sama, berarti secara nggak langsung dia mengatakan bahwasanya himpunan A beririsan dengan himpunan B dan elemen yang mengirisnya itu adalah di angka 3 dan juga 5. Jadi irisan dari A, irisan B, himpunan A, irisan B itu adalah 3 dan 5. Kemudian kita masuk ke gabungan A gabung B. Itu menghasilkan, karena sudah tahu ya judulnya juga gabungan, artinya setiap elemen himpunan A dan himpunan B itu disatukan. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Tapi karena tadi kan dibilang irisan ya, itu 3,5. 3 dan 5 itu adalah irisan daripada A dan B. Nah, irisan itu adalah berarti elemen A juga memiliki angka 3 dan 5, elemen B juga memiliki angka 3 dan 5. Kita hanya perlu menuliskannya sekali aja di penggabungan. Jadi A gabung B itu kita tuliskan dulu himpunan A-nya, itu 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian di himpunan B itu kan udah ada angka 3 dan 5, karena dia itu adalah irisan daripada A dan juga B, maka dari itu kita tidak perlu menulisnya lagi. Kita tuliskan yang belum tertera, yaitu 7 dan juga 9. Nah, maka A irisan B itu adalah 3 dan 5, dan A gabungan B itu 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9. Lalu kita disuruh untuk menggambarkan diagram Venn-nya. Diagram Venn itu yang kotak, kemudian di dalamnya itu ada relasi, bukan relasi sih, lebih kayak lingkaran yang menggambarkan bahwa itu adalah himpunan. Nah, ini adalah himpunan A ya. Tadi kan dibilang bahwasanya ada irisan. Sebentar. Ada irisan. Bahwasanya irisan itu adalah di mana si himpunan A itu memiliki elemen tersebut dan himpunan B juga memiliki elemen tersebut. Jadi kita letakkan di tengah, di mana keduanya itu bisa menggapainya. Kayak gini. Ini adalah himpunan B. Nah, yang A itu kan tadi ada 1, 2, 3 dan 4. Nah, pertama kita tentuin dulu. Ini kan ada irisannya antara A dan B 3,5. Maka kita tulis dulu di tengah. Ini adalah, kalau ini himpunan A juga bisa, yang B juga bisa mengambilnya. Elemen tersebut bisa diakui oleh B dan juga bisa diakui oleh A. Kemudian lanjut, kira-kira selain irisan di sini ada berapa sisa lagi angkanya, yaitu ada angka 1, 2 dan 4. Karena 3 dan 5 sudah ditaruh di sini, maka yang ditulis di sini adalah himpunan atau elemen yang tidak dimiliki juga oleh si himpunan B. Hanya itu adalah 1, 2 dan 4. Sama halnya seperti itu di bagian sini adalah elemen yang tidak dimiliki oleh himpunan A juga. Itu ada 7 dan juga 9. Jadi hasil akhirnya adalah ini diagram Venn-nya, dan juga ini adalah irisan A, irisan B itu ada 3 dan 5, A gabungan B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 7 dan juga 9. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 9. Di sini ada buktikan bahwa A gabung
A gabung B komplement itu ekivalen dengan A gabung B komplement. Ini menggunakan hukum logika. Ini ada perintah tambahan yaitu harus menggunakan hukum logika. Oke. Kita tulis dulu soalnya di sini. Yang ini ya soalnya berarti untuk membuktikan bahwa ekivalen dengan A gabung B komplement. Nah, pertama ini sama seperti hukum logika yang sebelumnya yang ada di proporsi. Namun ini karena kan hukum logika yang digunakan pada himpunan, jadi menggunakan gabungan dan juga irisan, tidak menggunakan konjungsi dan juga disjungsi. Tadi sama hukum De Morgan, yaitu menggunakan kita mengoperasiinnya yang ini dulu yang ada di dalam kurung ini, kita operasikan dengan hukum De Morgan, yaitu yang ekivalen dengan bentuk seperti ini adalah A komplement irisan B komplement. Ini setelah menggunakan operasi De Morgan membuat hasil seperti ini, dan yang A ini karena dia itu tidak bisa dioperasikan, jadi kita tulis kembali. Nah, setelah ini baru A bisa ikut dioperasikan menggunakan hukum distribusi. Nah, ini A dikalikan dengan A komplement, dan yang di dalamnya ini kita gunakan sebagai konjungsi antara himpunan yang ini dan juga yang ini. Setelah dikalikan itu menggunakan gabungan ya, A gabungan A komplement irisan, ini kembali dikalikan A gabungan B komplement. Setelah itu kita masuk ke hukum komplement. Tadi kalau misalkan di hukum logika itu kan hukum negasi ya. Nah, sekarang itu adalah hukum komplement. Di sini itu kita lihat kan si A itu digabung dengan A komplement. Di sini ada saya tuliskan hukum komplement itu adalah ketika A gabung A komplement itu akan menghasilkan semesta, dan A irisan A komplement itu menghasilkan menghasilkan himpunan kosong. Di sini kan A gabung A komplement, maka dari itu menghasilkan semesta. Dan yang ini di atas kita gunakan aja. Setelah itu kita menggunakan hukum identitas. Di sini ada hukum identitas. Kalau yang tadi sama ya kayak tadi, ketika T itu bertemu atau konjungsi dengan proporsi apa akan menghasilkan ini. Kalau ini kita menggunakan hukum identitas yang ada di himpunan, di mana ketika A irisan semesta itu akan menghasilkan A. Dan di sini kan juga semesta ya. Ini juga lambangnya irisan. Kalau misalkan lambangnya itu gabungan, itu di sini seharusnya semesta baru bisa membentuk identitas asli. Jadi di sini dari semesta irisan A gabung komplement B itu menghasilkan A gabung B komplement. Jadi secara tidak langsung terbukti bahwasanya A gabung B komplement itu ekivalen dengan A gabung B komplement. Langsung aja kita masuk ke nomor 10. Gambarkan diagram panah dengan P 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Nah, di mana relasi ini didefinisikan dengan R dari P ke Q, di mana P dan Q itu adalah bilangan real dan P habis membagi Q. Jadi syaratnya itu harus si P ini habis membagi Q. Kita disuruh membuat diagram panah. Jadi kita buat dulu ininya. Ini adalah himpunan P dan di sini adalah himpunan Q ya. Nah, kita masukkan angka-angkanya. Di sini ada 2, 3, dan 4. Di sini ada 2, 4, 8, 9, dan 3, 15. Nah, tadi syaratnya bahwa
si P ini harus habis membagi Q. Nah, kita lihat si Q, berarti si Q akan dibagi oleh ini 2, habis dibagi oleh 2. Oke, ini harusnya ada di sebelah sini biar tanahnya lebih gampang. 2 akan habis dibagi 2, berarti ini adalah relasi yang sesuai. Kemudian 4 habis dibagi 2, habis. Jadi ini juga termasuk ke dalam 8 dibagi 2, 4, tidak ada sisanya, nanti habis. Ini juga. Nah, kita masuk 9 dibagi 2 udah nggak bisa. 9 tidak bisa dibagi oleh 2. Bisa, tapi memiliki sisa. Sedangkan di sini syaratnya adalah harus habis membagi Q. Kemudian karena sudah tidak bisa dibagi oleh 2, kita turun ke sini. 9 dibagi 3 itu 3 dan habis. Kali ini benar. 15 habis dibagi 3, habis. Isinya 5. Oke. Nah, kita masuk ke 4. Sini 2 nggak bisa balik lagi ke pertama ya. 2 nggak bisa habis dibagi oleh 4 karena akan menjadi sebuah bentuk desimal. Kalaupun tidak, pasti sebuah pecahan. Jadi tidak bisa. Q dengan nilai 4 bisa dibagi oleh 4. Nah, ini benar. Kemudian 8 habis dibagi 4, habis. Dan 9 dan 15 itu sudah tidak bisa dibagi lagi oleh 4. Maka dari itu, inilah bentuk dari diagram panah dari hasil dari P itu himpunan P itu ada 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 8, 9, 15. Kemudian P itu syaratnya habis membagi Q. Inilah gambar diagram panahnya. Oke, kita masuk ke nomor yang selanjutnya, ada di nomor 11. Nah, di sini ada A. Himpunan A itu terdiri dari faktor dari 8. B. Sedemikian sehingga X di mana X kurang dari 10 dan X anggota bilangan prima. Jadi di sini belum diketahui ya elemen-elemennya atau anggota dari himpunan A itu apa aja. Nah, di sini ditanyakan tentukan A anggota himpunan A, B anggota himpunan B, dan di sini ada A iris B, yang D A B. Nah, di sini udah saya tulis bahwasanya faktor dari 8 itu ada 1, 2, 4, dan 8. Nah, faktor bilangan itu sendiri adalah di mana bilangan tersebut bisa membagi habis bilangan lain. Contohnya aja kan angka 8 itu bisa dibagi habis oleh 1, bagi habis oleh 2, bagi habis oleh 4, bagi habis oleh 8. Tapi tidak bisa oleh angka yang lain. Misalkan 8 itu nggak bisa dibagi habis oleh 3. Kalau dia itu kan pasti 2, berapa. Sedangkan kalau faktor itu harus bilangan yang harus membagi habis. Nah, yang kedua kita menentukan anggota himpunan B. Di sini dikatakan bahwasanya sedemikian sehingga X itu di mana X kurang dari 10. X dan X bilangan prima. Bilangan prima itu kan adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan bilangan dia sendiri atau bilangan sendirinya tersebutnya. Contohnya ada 1, 2, 3, 5, 7 dan juga 9. Nah, ini kan kurang dari 10 ya. Jadi bilangan prima yang kurang dari 10 jadi udah saya sebutin bahwa ada 1, 2, ini 1 tidak ya, tidak termasuk karena angka 1 hanya bisa dibagi oleh angka sendirinya, angka 1 itu sendiri. Sedangkan yang di sini harus bisa dibagi oleh angka 1 dan juga angka dirinya sendiri. Jadi kita tulis dari 2, 3, 5, 7 dan 9. Oke, kita lanjut ke A irisan B. A irisan B udah disinggung bahwasanya A irisan B adalah ketika adalah di mana elemen atau anggota dari himpunan A itu merupakan anggota himpunan B juga.
Di sini kita lihat ada angka 2. Ini juga 2. Tidak ada angka lain selain dari himpunan A dan himpunan B, ada angka yang sama yaitu angka 2. Jadi itu merupakan A irisan B-nya itu adalah angka 2. Di mana angka 2 ini merupakan anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Yang kedua adalah A gabung B. Nah, kalau gabung kita tinggal tulis saja gabungan antara anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Tapi jangan ditulis 2 kali, karena yang tadi angka 2 itu cukup kita tulis satu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nggak ada ya, 7, 8, 9. Jadi A gabung B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Oke, kita masuk ke nomor yang 12. Di sini ada diagram Venn-nya. Nah, dari diagram Venn itu kita disuruh untuk menentukan himpunan semesta, anggota himpunan A-nya, anggota himpunan B. Kembali lagi dengan soal A irisan B dan A gabungan B. Nah, di sini ada himpunan semesta. Himpunan semesta itu adalah semua anggota atau objek yang sedang kita bicarakan atau sedang kita bahas. Jadi semuanya. Kalau anggota himpunan A kan khusus untuk yang ada di himpunan A aja, himpunan B juga anggotanya yang khusus ada di himpunan B aja. Tapi himpunan semesta itu mencakup seluruh anggota himpunan, seluruh objek yang sedang kita bahas dan juga kita bicarakan. Yang sedang kita bicarakan ada di sini. Maka dari itu himpunan semestanya atau seluruh anggota himpunannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan juga 11. Jadi himpunan semestanya itu adalah angka 1 sampai angka 11. Oke. Nah, balik lagi ke himpunan A atau anggota dari himpunan A. Berarti kita lihat sekarang nggak menyeluruh, kita cuma lihat di himpunan A aja. Ini yang buletannya sampai sini. Nah, di sini ada angka 1, 2, 4, 6, 7, dan 9. Ini untuk himpunan yang B-nya kita tutup dulu. Nah, kita tutup. Jadi yang ada di sini aja, ada pada lingkaran himpunan A aja itu ada angka 1, 2, 4, 6, 7, dan 9. 1, 2, 4, 6, 7, 9. Ada 6. Kemudian kita masuk ke himpunan anggota himpunan B. Sama seperti tadi, kita tutup dulu yang di sini. Itu berarti ada 2, 3, 5, 8, 9, dan 10. 2, 3, 5, 8, 9, dan 10. Oke. Kemudian kembali dengan soal A irisan B. Sering kita bahas tadi bahwa A irisan B itu adalah di mana elemen ini terdapat pada himpunan A dan juga pada himpunan B. Yang bisa kita lihat itu adalah nih yang paling tengah yang diapit oleh himpunan A dan himpunan B. Alias si himpunan A punya, himpunan B juga punya. Itu adalah angka 2 dan juga 9. Kemudian gabungan. Kalau gabungan itu adalah persatuan antara himpunan A dan juga himpunan B. Ada, ingat ya, untuk yang irisan itu tidak perlu kita tulis kembali. Jadi kita tulis saja yang antara himpunan A dan himpunan B, dan yang irisan itu kita tulis sekali aja. Itu angka 2 dan 9 kita tulis sekali. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Karena angka 11 ini di luar himpunan A dan juga himpunan B. Dia termasuknya ke dalam himpunan semesta. Oke, ini adalah hasil daripada nomor 12. Ketika nomor yang sebelumnya kita masuk ke nomor 13. Di sini sudah diketahui bahwa himpunan A itu ada 11, 12, 13, dan himpunan dari B itu ada 12, 13, dan juga 14. Nah, kita di sini disuruh untuk menentukan yang pertama
A kurangi B. Ini baru kelihatan ya. Ini adalah selisih A selisih B, dan A gabungan B, A irisan B. Nah, untuk selisih yang ditulis pertama itu adalah yang A. Maka dari itu kita mencari di mana anggota A mana yang tidak terdapat di anggota B. Kita perhatiin di sini ada 11, 12 dan 13. Di sini ada 12, 13 dan juga 14. Jadi di sini yang tidak terdapat di anggota B itu adalah 11. Maka dari itu A selisih B itu adalah 11. Atau mungkin kita bikin soal lagi sebaliknya, yaitu B selisih A. Nah, kalau tadi karena penulisannya A dulu, maka anggota himpunan A manakah yang nggak ada di anggota himpunan B? Yang ini kebalikannya, anggota himpunan B manakah yang tidak ada di anggota himpunan A, yaitu angka 14. Oke, yang selanjutnya adalah gabungan. Kita kembali menggabung, tapi kayaknya kita kerjainnya yang irisan dulu biar lebih gampang. Kita lihat ada angka yang sama nggak antara anggota himpunan A dan anggota himpunan B, yaitu ada di 12 dan angka 13. Maka dari itu irisannya adalah 12 dan 13. Setelah kita mengetahui irisannya, maka pas penggabungan angka 12 dan 13 tidak perlu dituliskan secara dua kali. Jadi kita mulai dari 11, 12, 13 dan juga 14. Maka dari itu inilah penyelesaian dari soal nomor 13. Kita lanjut ke nomor 14. Di sini di nomor 14 ada, kita bacain dulu ya. Di sini ada 3 himpunan, yaitu himpunan S, P, dan Q. Di mana himpunan S sudah diketahui anggotanya yaitu 0 sampai 10, dan yang P itu masih diketahui syaratnya, sama dengan Q juga hanya diketahui syarat-syaratnya. Di sini ada tentukan 2 poin. Yang pertama adalah P komplement dan yang kedua ada Q komplement. Nah, sebelum kita masuk ke mengerjakan P komplement, kita harus mengetahui dulu elemen-elemen apa atau anggotanya itu apa aja di himpunan P. Karena di sini baru ada syaratnya, maka dari itu kita harus mencari himpunan P dulu anggotanya. Kita tulis di sini. Nah, kita baca lagi. Di sini ada sedemikian sehingga X, di mana X lebih dari sama dengan 8 dan X bilangan genap. Anggota bilangan genap. Nah, di sini berarti di bawah 8 bilangan genap, yang seperti yang kita ketahui bilangan genap itu dimulai dari 2, 4, 6, dan karena di sini ada lebih dari sama dengan, maka si 8 itu harus diikut sertakan. Maka dari itu kita tulis saja himpunan P anggotanya ada 2, 4, 6, dan 8. Nah, P komplement ini artinya adalah semua anggota himpunan atau semua anggota dari himpunan kecuali anggota himpunan P. Jadi P komplement itu adalah semua anggota himpunan. Kita ambil dari himpunan semesta kalau gitu, karena disediakan di sini ada himpunan semesta atau seluruh anggota himpunan yang terbagi lagi ke P dan juga ke Q. Nah, maka dari itu di sini selain dari anggota P, maka dari itu jawabannya adalah ini ada 2, 4, 6, 8. Berarti 2, 4, 6, 8 itu tidak bisa kita sertakan di P komplement, karena tadi sudah disinggung bahwasanya P komplement adalah semua anggota himpunan kecuali anggota himpunan P. Maka dari itu 2, 4, 6, 8 tidak termasuk ke dalam P komplement. Tadi di sini adalah 0, 1, 2, 3. Jadi yang tidak termasuk anggota himpunan P adalah 0, 1, 3, 5, 7, 9, dan 10. Oke, kita masuk ke anggota himpunan Q komplement.
Maka dari itu kita harus mencari dulu anggota himpunan Q-nya sebelum kita lanjut. Tadi di sini ada syarat bahwasanya sedemikian sehingga X di mana X lebih besar dari 2 dan kurang dari sama dengan 6 serta X anggota bilangan asli. Seperti yang kita ketahui, bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini diminta lebih dari 2. Di sini nggak ada tanda sama dengan ya. Jadi si 2 tidak perlu kita sertakan. Kita mulai berarti dari 3, 4, 5 dan harus lebih kecil dari sama dengan 6. Karena di sini ada kata sama dengan, kita sertakan angka 6. Setelah kita mengetahui anggota himpunan daripada Q, kita lanjut ke komplement Q. Nah, di komplement Q itu sama seperti yang soal sebelumnya, bahwasanya Q komplement itu anggotanya semua yang di himpunan kecuali yang ada di himpunan Q. Ini di himpunan Q ada 3, 4, 5, 6. Berarti kecuali mereka itu termasuk anggota Q komplement. Itu 0, 1, 2, 7, 8, 9, dan 10. Nah, dari sini kita juga bisa mencari P irisan Q komplement. Bagaimana cara mencarinya? Kita bakal hapus dulu sebentar ininya untuk mencari P iris Q komplement. Oke, kita lanjut. Tadi di sini sudah saya pindahkan dari P itu adalah anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang kita mencari P irisan Q komplement. Seperti dengan cara yang sama dengan soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, bahwasanya kita harus mencari P irisan Q dulu sebelum kita komplementkan. Irisan itu adalah di mana himpunan P itu memiliki anggota tersebut dan himpunan Q juga memiliki anggota tersebut. Kalau kita lihat di sini ada angka 4 dan angka 6, di mana himpunan P memiliki dan himpunan Q juga memiliki bilangan tersebut. Maka dari itu irisannya adalah 4 dan 6. Jadi P komplement Q P irisan komplement Q itu adalah yang ini kecuali 4 dan 6, berarti 0, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Nah, kita juga bisa mencari yang gabungannya. P gabung Q komplement berapa? Kita seperti cara yang tadi sudah kita kerjakan berulang kali, kita harus mencari gabungannya dulu. P gabung Q dulu nih. Gabungannya berarti kita lihat dari sini. Gabungan itu bisa kita gabungkan ya antara anggota himpunan P dan Q, tapi tidak diulang 2 kali. Jadi misalkan tadi kan ada irisan di mana P itu memiliki anggota tersebut dan Q juga memiliki anggota tersebut. Nah, kita tulis 1 kali aja, nggak perlu 2 kali. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Maka dari itu P gabung Q komplementnya adalah semua anggota himpunan semesta kecuali yang ini. Jadi kita mulai dari 0, 1, 7, 9, dan 10. Oke, seperti itu penjelasan yang bisa saya kasih untuk nomor 14. Oke, kita lanjut aja nih ke nomor 15. Di sini ada soal tuliskan pasangan terurut pada relasi R. Nah, kita karena bakal ngebuat relasi, jadi kita tandai dulu namanya, kita buat sebagai relasi R ya. Dari A, di mana anggota himpunan A itu ada 0, 1, 2, 3, dan 4, ke B.
0, 1, 2, 3. Yang dalam hal ini pasangan terurut A, B, berarti kita disuruh membuat pasangan terurut yang beranggotakan dari himpunan A dan juga himpunan B, di mana mereka itu adalah bilangan real. Jika dan hanya, berarti di sini bisa kita lakukan dengan syarat si A harus lebih besar daripada B. Berarti ini kan A-nya, ini B-nya, jadi si A itu harus lebih besar daripada B. Nah, maka dari itu baiknya kita menyusun dulu relasi apa sajakah yang bisa terbentuk. Baru setelah itu kita pilih dan pilah sesuai dengan syaratnya. Yang pertama itu adalah ada dari A itu, ini relasinya ya, yang bisa terbentuk tanpa memikirkan syarat terlebih dahulu. Jadi ada 0 sama 0, kemudian 0 sama 1. Di sini saya bakal nulis dulu semuanya, baru kita lanjut ke soalnya. Nah, di sini saya sudah menuliskan apa saja kira-kira yang bisa terbentuk, itu dimulai dari 0, 0,0, 0,1, 0,2, 0,3, dan seterusnya sampai ke 4,3. Nah, untuk memilih bahwasanya permintaan tadi adalah ingin pasangan tersebut pada relasi R dengan syarat bahwasanya si A itu harus lebih besar daripada B. Jadi posisinya yang ini, yang lebih depan, harus lebih besar daripada B. Oke, dari relasi atau dari pasangan terurut pada relasi ini sudah kita buat, kita pilih lagi. Di sini 0,0 itu lebih kecil, A-nya lebih kecil atau sama dengan 0 sama dengan 0. Jadi A tidak lebih besar daripada ini, berarti dia tidak ikut. Berarti semua yang diawali dengan angka 0 itu tidak memenuhi persyaratan. Kemudian di sini ada 1, 1,2, 1,3. Di sini yang memenuhi adalah 1,0 saja. Karena selebihnya si B yang posisinya di belakang memiliki nilai yang lebih besar daripada A, sedangkan syaratnya nilainya A ini lebih besar daripada B, maka yang selebihnya itu kita memiliki. Kemudian kita masuk ke angka yang 2. A lebih besar daripada B, berarti yang depan harus lebih besar daripada yang belakang. Di angka 2 ini cuman di 2,0 sama 2,1 yang memiliki angka A lebih besar daripada B, yang memenuhi syarat cuman 2,0 sama 2,1. Selebihnya itu salah, karena yang kedua memiliki nilai yang lebih besar dibanding yang pertama, atau B memiliki nilai yang lebih besar dibanding yang A. Kemudian ini selanjutnya masuk yang ke 3, 3,0, 3,1, 3,2. Maka itu yang memenuhi, karena si A lebih besar daripada B, selebihnya tidak. Kalau untuk yang 4,0 sampai dengan 4,3 itu memenuhi semua, karena A lebih besar dibanding B. Oke, di sini sudah ada 1,0, 2,0, 2,1, 3,0, 3,1, 3,2, dan seterusnya. Mari kita tuliskan yang memenuhi. Oke, di sini sudah kita lanjutkan bahwasanya relasi R yang sesuai dengan syarat yang diminta, yaitu A-nya harus lebih besar daripada B, itu ada 1,0, 2,0, 2,1, 3,0, 3,1, 3,2, 4,0, 4,1, 4,2, 4,3. Nah, itu adalah penjelasan daripada nomor 15 atau penjelasan untuk mengerjakan nomor 15. Kita masuk ke nomor 16. Di sini kita diberikan soal bahwasanya buktikan dengan induksi matematika 3 tambah 7 tambah 11 titik 4 tambah 4n kurangi 1 sama dengan 2n pangkat 2 tambah n. Nah, di sini kita membuktikannya menggunakan induksi matematika, di mana induksi matematika itu memiliki 2 langkah. Yang pertama adalah langkah basis dan juga langkah induksi. Kita mengerjakan dengan langkah yang pertama, yaitu langkah basis terlebih dahulu.
langkah basis. Langkah basis itu mengasumsikannya dengan n sama dengan 1. Kita ambil dari yang 4n kurang 1 dengan 2n pangkat 2 tambah n untuk membuktikannya menggunakan langkah basis. Kita masukkan kepadanya dan kita selesaikan operasinya. Nah, ternyata hasil daripada langkah basis menunjukkan bahwa hasil dari bilik kiri dan bilik kanan itu memiliki hasil yang sama. Sehingga di langkah basis ini terbukti bahwa 4n kurang 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n itu adalah sama, memiliki hasil yang sama, alias dikatakan terbukti atau benar. Kemudian setelah itu kita menggunakan langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Di langkah induksi ini kita membuat asumsi ada 2 kali asumsi. Itu asumsi pertama dulu dengan n itu sama dengan k, n itu sama dengan k, sehingga kita mencari pembuktian dengan pk itu sama dengan 3 ditambah 7 ditambah 11 pk kurangi 1 kemudian 2 tambah 2 ditambah k. Nah, kita akan mengasumsikannya kembali atau membuktikannya benar dengan PK plus 1 dengan bentuk K plus 1 atau bentuk baru. Nah, kita mengambil dari sini sama dengan 2K. Ini kan hasilnya ya, jadi kita tuliskan di sini dengan 4 itu adalah dari K nya sudah diberitahu kalau K plus 1 menghasilkan 2 juga bisa tambah menjadi K plus 1 pangkat 2 menjadi K plus 1. Nah, setelah ini kita operasikan, kita buka semuanya jadi 2 pangkat ini tambah K ditambah ini dikalikan jadi 4K ditambah 4 dikurang 1 alias jadi 3 ya, kita lakukan 3 sama dengan ini kita dengan bentuk yang tetap, karena kita harus membuktikan bahwasanya yang di bilik kiri ini sama hasilnya dengan yang bilik kanan. Jadi kita tidak perlu apa-apa bilik kanan, kita kerjakan yang bilik kiri. Kemudian ini ada K plus 1, kita bisa tambahkan jadi 2K pangkat 2 ditambah 5K plus 3 sama dengan 2 masih dengan bentuk yang sama. Kemudian di sini kita bisa melihat bahwasanya kita diminta untuk bentuk K plus 1 dulu. Kita ambil yang gampang dulu. Kita harus menyesuaikan yang sebelah sini yang membutuhkan K plus 1. Nah, kita gunakan. Nah, ini 3 itu dihasilkan dari 2 ditambah 1. Kemudian 5K ini kita kan membutuhkan K. Ini juga dihasilkan dari 4K ditambah K. 2K pangkat 2 masih dibiarkan, yang di sebelah kanan masih dengan bentuk yang sama. Nah, di sini kan ada K plus 1, kita ambil yang satu ini dengan kayak ini, kita tuliskan di belakang K plus 1 tambah ini 2-nya, kita sertakan di kayak gini ya. Jadi 2K pangkat ini 4K dan ditambah oleh 2 sama dengan 2K K plus 1. Kita ubah yang sebelah sini supaya bentuknya akan berakhir 2K plus 1 pangkat 2. Kita ubah. Ini angka 2 nya kita keluarkan atau kita buat seperti faktorisasi. Nah, di sini kita ini tetap 2, ini K pangkat ini menjadi 2K, ini menjadi 1. Kemudian ditambah K plus 1, menghasilkan 2, K plus 1, K plus 1. Nah, ini kita bisa faktorisasikan. Jadi K plus 1
K plus 1. Ini 2 ya. Ini masih dengan bentuk yang sama dan tidak akan berubah. Nah, K plus 1 dikali K plus 1 itu alias K plus 1 pangkat 2. Jadi nilai aktifnya adalah 2 dalam kurung K plus 1 pangkat 2 ditambah nilai aktifnya adalah 2 dalam kurung K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1 memiliki hasil yang sama dengan K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Nah, ini memiliki hasil yang sama. Maka dari itu terbukti benar bahwa sifat n kurang 1 sama dengan 2n pangkat 2 ditambah n, mereka itu benar. Hasil ini adalah benar, mereka sama, baik itu menggunakan langkah basis maupun langkah induksi. Maka bisa disimpulkan bahwa operasi ini memiliki nilai yang benar menggunakan induksi matematika. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang 17. Di sini terdapat soal 1 tambah 3 tambah 5 titik-titik tambah 2n kurangi 1 sama dengan n pangkat 2. Nah, pada soal nomor 16 sampai 20 kita mengambil pembahasan mengenai induksi matematika. Nah, hanya sekedar mengingatkan bahwa di induksi matematika kita menggunakan dua langkah. Yang pertama itu adalah langkah basis dan yang kedua adalah langkah induksi. Di mana langkah basis itu mengasumsikan n sama dengan 1. Nah, kita ambil 2n kurang 1 sama dengan n pangkat 2 aja ya. Setelah itu kita masukkan angka yang kita operasikan, juga menghasilkan 3 sama dengan 3, atau dengan kata lain mereka itu memiliki hasil yang sama. Kemudian ini bisa dikatakan benar. Kemudian di langkah induksi. Nah, pada langkah induksi ini dia menggunakan asumsi n sama dengan k, sehingga pembuktiannya itu dengan PK 1 tambah 3 tambah 5 tambah 2k dikurangi 1 sama dengan k pangkat 2. Nah, jika ini kita untuk membuktikannya itu benar, kita asumsikan itu menjadi k plus 1. Sehingga kita ambil bagian sini aja, bagian sini, sehingga k pangkat 2 ditambah 2k. Oke, tadi k-nya kan kita ganti yang menjadi k plus 1. Ini kan hasil, jadi kita tetap seperti ini. Jadi dengan k plus 1 dikurangi 1 sama dengan k plus 1 pangkat 2. Kemudian di sini menjadi k2 tambah 2k plus 1. Kita pecahkan jadi k plus 1 sehingga k pangkat 2 2k plus 1. Nah, ternyata menggunakan langkah induksi juga terbukti bahwa 2n kurangi 1 sama dengan 2n pangkat 2 itu benar. Maka dapat kita simpulkan bahwa 2n kurangi 1 sama dengan n pangkat 2 itu benar menggunakan induksi matematika dan sesuai syarat, yaitu memenuhi langkah basis dan juga langkah induksinya. Oke, sekarang kita masuk ke nomor yang 18. Di sini ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah titik 2n sama dengan n dalam kurung n ditambah 1. Balik lagi, ada dua langkah, yaitu basis dan langkah induksi. Untuk membuktikannya menggunakan induksi matematika. Nah, pada langkah basis sering kita singgung bahwa kita mengasumsikannya dengan n sama dengan 1. Kita ambil yang ini ya. Kita
Seperti biasa kita ambil bagian terakhirnya. Jadi 2N sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Nah, di sini kita masukkan angka 1. Tadi kan sudah tahu ya syaratnya bahwa N itu sama dengan 1. Jadi kita 2 dikali 1 sama dengan 1 dalam kurung 1 ditambah 1. Kita selesaikan yang dalam kurung itu menjadi 2. 2 dikali 1 itu adalah 2 dan 2 kali 1 adalah 2. Nah, menggunakan langkah basis terbukti bahwasanya 2N itu sama dengan N dalam kurung N ditambah 1. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, yaitu langkah induksi. Bahwasanya diasumsikan dengan N sama dengan K. Sehingga untuk pembuktiannya kita akan memperoleh PK 2 ditambah 6, 2 ditambah 4 ditambah 6 titik titik 2K sama dengan K dalam kurung K plus 1. Nah, seperti biasa, kita untuk membenarkan bahwa ini benar menggunakan langkah induksi. Ini 2 kali pengasumsian, dan asumsi yang terakhir adalah K plus 1. Sehingga kita ambil yang bagian akhir, yang ini adalah K dalam kurung K plus 1 ditambah 2 K plus 1 menghasilkan 2K dalam kurung ini menjadi K plus 1 juga ya. Jadi K plus 1 K plus 1 ditambah 1. Kemudian kita kalikan 3 pangkat 2 plus K, 2K ditambah 2. Di sini juga menjadi K pangkat 2 tambah K tambah K tambah 1 tambah 1. Kemudian di sini kita inikan menjadi K pangkat ini 3K ditambah 2, K pangkat ini 2K ditambah 2. Oh, di sininya harusnya ada 3 ya, ada 3 ini Kak. Ada 3 Kak. Mohon maaf adanya. Jadi di sini menjadi 3 Kak. Nah, ternyata pada langkah induksi ini terbukti bahwa 2N sama dengan N dalam kurung N tambah 1 itu benar. Ini lihat bahwa bentuk pada bilik kiri dan bilik kanan itu memiliki bentuk yang sama, sehingga kasus ini benar. Dan dengan induksi matematika bisa disimpulkan bahwasanya soal tersebut benar dengan melaksanakan 2 syarat, yaitu 2 langkah, yaitu langkah basis dan juga langkah induksi. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 19 dengan bilangan yang sama, yaitu 2 tambah 4 tambah 6, sehingga dirumuskan menjadi 2N sama dengan N pangkat 2 ditambah N. Nah, seperti yang kita ketahui tadi langkah basis dan juga langkah induksi, mari kita kerjakan menggunakan langkah basis tersebut. Langkah basis terlebih dahulu dengan N sama dengan 1, kita ambil yang sini. Nah, 2 kali 1 itu 2. 1 pangkat 2 ditambah 1 itu adalah 2. Sehingga terbukti bahwa dengan menggunakan langkah basis bahwasanya 2N sama dengan N pangkat 2 ditambah N itu benar. Nah, kemudian kita menggunakan langkah induksi dengan PK. N sama dengan K. Kita asumsikan dengan N sama dengan K. Jadi 2 ditambah 4 ditambah 6 titik-titik. Ini berarti 2K ditambah 2K sama dengan K pangkat 2 ditambah K. Nah, kemudian
kita asumsikan kembali untuk membuktikan bahwasanya ini itu benar dengan K plus 1, K tambah 1. Dan sehingga kita ambil bagian hasil dan juga operasinya. K pangkat 2 ditambah K ditambah 2 dalam kurung K plus 1. Lanjutkan. K plus 1 pangkat 2 ditambah K plus 1. Kemudian kita operasikan menjadi K pangkat 2 ditambah K ditambah 2K ditambah 2. Ini menjadi K pangkat 2 tambah 2K tambah 1. Kemudian ini adalah K plus 1. Kita ditulis K2 tambah K plus 1 ini kita ubah menjadi 3K ya. 2 sama dengan ini K2. Ini ditambah K itu menjadi 3K tambah 2. Nah, ternyata setelah kita cari, mereka itu memiliki nilai yang sama sehingga dinyatakan bisa kita simpulkan bahwa ini adalah benar. Atau pada langkah induksi kita bisa menyimpulkan bahwasanya 2N sama dengan N pangkat 2 tambah N itu adalah benar. Dan pada induksi matematika, operasi ini atau bilangan ini itu benar dengan menuntaskan dua syarat, yaitu menggunakan langkah basis dan juga langkah induksi. Oke, kita sekarang masuk ke nomor yang terakhir, yaitu nomor 20. Nah, di sini ada 4 tambah 6 ditambah 8 ditambah titik-titik 2N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Nah, dengan langkah seperti langkah biasa, yaitu langkah basis dan juga langkah induksi, mari kita kerjakan menggunakan langkah basis terlebih dahulu dengan asumsi N sama dengan 1. Nah, kita masukkan, ini tuh adalah rumus untuk mencari bilangan ini ya. Ini kan 4 ke 6 ke 8, kemudian kita bakal loncat lagi itu ke 12 dengan menggunakan ini rumus ini. Jadi kita masukinnya rumusnya 2N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N. Kemudian kita masukkan angka yang kita asumsikan bahwa itu N sama dengan 1. Kita masukkan 2 ditambah 2 sama dengan 1 pangkat 2 ditambah 3 dikali 1. Nah, 2 kali 1 itu adalah 2. 2 tambah 2 sama dengan 4. Sama dengan 1 pangkat 2, 1 ditambah 3 kali 1, 3. Jadi 1 tambah 3 yaitu 4. Nah, ternyata dengan langkah basis terbukti bahwasanya asumsi dua hal ini benar kedudukannya. Kemudian kita menggunakan langkah induksi dengan asumsi pertama, yaitu dengan N sama dengan K. Kemudian kita tuliskan untuk pembuktiannya, yaitu menjadi PK 4 tambah 6 tambah 8 tambah titik-titik jadi 2. Yaitu di sini menjadi 2K plus 2. Maaf. Jadi ada 2K plus 2 sama dengan K pangkat 2 ditambah 3K. Nah, setelah itu, si K ini seperti biasa kita asumsikan kembali menjadi K plus 1 untuk membuktikan bahwasanya kedudukan ini atau posisi seperti ini itu benar, di mana 2N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 ditambah 3N itu adalah benar. Jadi kita ambil yang ini aja sama yang ini hasilnya. Jadi 2K pangkat 2 ditambah 3K dengan 2 ditambah dan ditambah 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 2. Kemudian sama dengan K plus 1 pangkat 2 ditambah 3K plus 1. Kita lihat aja yang lebih pengertiannya. Jadi kita operasikan dulu di sini. Yang ini kalikan ini ya, jadi 2K plus 2. Ini kan plus 2 ditambah ini jadi 4 aja ya, plus 4. Kemudian di sini ada jadi K pangkat ini ditambah 2K ditambah 1. Kemudian menghasilkan 3K plus 3 juga. Nah, di sini kita operasikan menjadi K pangkat 2 ditambah 5K ditambah 4. Kita operasikan ini menjadi K pangkat 2 tambah ini ditambah ini ya, jadi 5K ditambah ini 4.
Ternyata setelah selesai pada langkah induksi ini memiliki blok kiri dan blok kanan memiliki hasil yang sama sehingga dinyatakan benar. Maka dari itu soal 2N ditambah 2 sama dengan N pangkat 2 tambah 3N itu terbukti benar dengan langkah basis dan juga langkah induksi. Maka disimpulkan bahwa pada induksi matematika posisi ini adalah posisi yang benar. Baik, itulah penjelasan atau ketuntasan mengenai tugas LMH dengan 20 soal beserta pembahasannya dari saya Indi Rahmawati dari kelas 1A. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.